Puji Tuhan, kembali kami menjumpai sahabat gembala. Senang kita bisa bertemu di dalam program serial pendalaman Alkitab Firman-Nya Hidupku. Dan kali ini kita masuk dalam milenium kelima dan yang keenam. Tetapi secara khusus hari ini kita akan masuk ke dalam milenium kelima yang ditandai dengan pentarikan Masehi. Karena setelah kedatangan Yesus Kristus, tidak lagi menggunakan sebelum Masehi tetapi Masehi. Kita akan lanjut, sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kembali di hari ini bagi kami, untuk kami sama-sama belajar dari firman-Mu tentang peta zaman. Tuhan menolong kami, Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu, sehingga lewat pembelajaran Alkitab kami saat ini, kembali kami dibekali, kembali kami bertambah wawasannya dan juga iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai pendalaman Alkitab saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat gembala. Kita sama-sama melihat khusus di milenium 5 dan 6 ini, kita akan sama-sama menyoroti tentang pekerjaan Roh Kudus dalam era pemulihan gereja. Dan ini merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan. Karena kemudian kalau kita lihat dari proses ini, maka disinilah iman yang sejati dikembalikan ke asalnya, dan juga pembaharuan komitmen serta mempersatukan kesatuan antara orang percaya. Harapan kami, sahabat gembala semakin terbangun imannya dan juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab slogan kami, orang benar hidup oleh firman. Bersama kami, saya Pendeta Agustini, juga Pagem, Pendeta Haniel van de Krok, kita akan kupas tuntas tentang pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman. Puji Tuhan. Kita akan segera mulai, saatnya kita berpetualang menjelajahi Alkitab. Puji Tuhan. Pagem. Kalau kita hari ini masuk di era milenium kelima ya. Tidak terasa 1, 2, 3 dan hari ini kita kelima. Gitu ya. Dan kalau kita lihat pada era ini terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak lagi berdasarkan pewahyuan ya. Tetapi kemudian peristiwa-peristiwa ini dicatat dalam sejarah. Bagaimana kira-kira kemudian kita menghitungnya? Ya, kita menghitungnya tentu dari nubuat paling akhir ya di dalam perjanjian lama, khususnya dari 2 nabi pasca pembuangan yang kita sudah bahas pada episode yang lalu ya 2 minggu yang lalu, yaitu Hagai dan Sakaria. Dari kedua nabi ini kita bisa menghitung kemudian tahun-tahun atau peristiwa-peristiwa yang boleh dikatakan masih dapat dipetakan sampai abad pertama Masehi. Ya, abad pertama Masehi saja. Setelah itu, ya tentu ada ada cara perhitungan lain yang mau tidak mau harus kita gunakan, kita sinkronkan dengan fakta-fakta di dalam sejarah. Ya. Nah, hanya yang penting supaya tidak kehilangan benang merahnya ini, bahwa kita belajar peta zaman ini kan untuk melihat perkembangan iman. Dari awal perkembangan iman sejak manusia jatuh dalam dosa, lalu kemudian Allah memberikan kepada manusia satu kerinduan untuk datang kembali kepada Tuhan. Dan rupanya kerinduan datang kembali itu yang dipercayakan kepada manusia, diserahkan kepada manusia sejalan dengan perkembangan imannya, gitu toh. Jadi tidak seperti Allah itu ada pada pihak kedua yang kemudian akan menarik tangan kita, pihak pertama yang berbuat dosa begitu ya, lalu kemudian mendorong kita untuk maju gitu. Tapi Allah mempercayakan itu semua
firman ya yang hadir di dalam bentuk tulisan-tulisan hukum ataupun nubuat-nubuat, itu yang dalam PL kan ya. Betul. Nah, untuk dapat dihidupi gitu loh, dapat dipercayai oleh manusia-manusia yang ada pada masa itu, sehingga mereka berkenalan dengan Tuhan, mereka kemudian tahu tujuan hidupnya, lalu mereka juga akhirnya tergerak untuk mendatangi Tuhan kembali. Kan itu tujuannya ya, benang merahnya. Baik. Gitu. Nah, sampai kemudian kepada periode Masehi ini ya, yang dikenal juga dengan sejarah gereja gitu. Iya Pak Gem, kalau kita kembali nih berdasarkan data-data dalam PL tadi yang seperti Pak Gem juga ungkapkan ya, bicarakan tadi di awal, itu apa sih yang sebenarnya dapat dijelaskan? Ya. Yang pertama ya, atau ada 3 hal pertama ini yang bisa kemudian dijelaskan sekaligus juga dapat dipetakan gitu ya di dalam peta zaman, khususnya untuk 1 abad pertama dari milenium kelima ini. Ya, 1 abad pertama, kan 1 milenium punya 10 abad selalu kan begitu. Karena 1000 tahun ya. Ya, gitu. 1 abad kan 100 tahun berarti. Nah, hanya memang yang tidak dapat kita pungkiri bahwa data-data pewahyuan di dalam Alkitab Perjanjian Baru memang hanya habis sampai di abad pertamanya saja, milenium kelima ini. Sementara kita masih punya 9 abad gitu kan. Itu sebabnya tadi saya katakan kita harus sinkronkan itu dengan data sejarah. Tapi tidak lari nanti dari bagaimana kita bisa membuktikan adanya perkembangan iman. Nah, dari catatan Hagai dan Sakaria, setidaknya kita mendapati adanya penggenapan dari nubuat mereka ya, yang kita hitung pada episode lalu. Pelayanan dari Sakaria dan Hagai ini kan berada pada abad 4 sebelum Masehi ya, sekitar tahun 500-an gitulah sebelum Masehi. Lalu kemudian tergenapi. Nah, tergenapinya pada poin mana saja? Contohnya kalau kita lihat Hagai pasal 2 ya, mari kita ke Hagai pasal 2 ayat yang ke-6. Hagai pernah menubuatkan begini pada periode atau pada 5 abad sebelumnya. Di Hagai 2 ayat 6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Dan seterusnya, karena Hagai membicarakan tentang atau mengkritik mentalitas orang Israel yang melemah ketika mereka menunda atau ketika mereka beristirahat, sebutlah begitu ya, menunda lah lebih tepat, dari pembangunan bait Allah. Nah, Hagai mengingatkan bahwa aku akan tinggal di tengah-tengahmu. Suara yang sama kalau kita ingat yang pernah berbicara kepada Musa, yaitu pada milenium kedua. Kan Musa juga mendapat firman dari Tuhan, bangunlah bagiku tempat supaya aku dapat tinggal di tengah-tengah umatnya, dan jadilah tabernakel. Gitu. Begitu juga kepada Daud di milenium 3. Kita kalau kita buat urutannya ya secara singkat. Milenium 2 ada pada Musa, tabernakel. Milenium yang keempat ada pada Daud ya, dengan bait Allahnya. Nah, di paruh kedua dari milenium 4 itulah ada Hagai dan Sakaria ya, di paruh keduanya. Jadi setengah milenium terakhir itu mengingatkan kepada orang Israel, sebutlah dengan bahasa yang santai begitu ya. Kita berkata ini, Israel, Tuhan itu aku ini akan tinggal gitu. Dan kepada Hagai diingatkan, loh, rohku akan tinggal. Dan terjadi enggak itu? Terjadi ketika Yesus datang gitu. Sebagai Mesias. Maka Yesus sendirilah yang kemudian berkata bahwa aku harus ada di tengah-tengah dari domba-dombaku, yaitu yang tidak lain adalah Israel. Tapi bukan berarti bahwa seolah Yesus hanya datang untuk orang Israel saja. Baru kemudian nanti kita tahu di dalam catatan-catatan Injil dan juga di dalam catatan-catatan Paulus bahwa
kedatangan Yesus ternyata bukan hanya untuk orang Israel, tetapi menjangkau lebih luas lagi kepada bangsa-bangsa lain. Artinya bahwa apa yang Tuhan rindukan untuk tinggal bersama-sama dengan umatnya, itu tidak terarah atau tidak terfokus kepada umat Israel, tapi juga kepada umat yang lain, sebutlah begitu ya. Jadi ini Umat, global. ya betul, umat baru. Jadi lebih skalanya lebih global. Nah, umat yang baru ini kan juga disuarakan oleh Sakaria. Kalau kita lihat Sakaria pasal 13. Nah, tadi kan Hagai ya tentang kerinduan Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan umatnya. Tapi umat yang mana? Apakah hanya Israel? Ternyata tidak. Umatnya ini ternyata umat yang sudah lebih lengkap, lebih luas gitu. Yang hanya kemudian kita dapati datanya dari perkataan Sakaria itu dengan kata umat yang baru. Kita lihat kembali Sakaria 13 mulai ayat yang ke-7. Saya baca. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Jumlahnya seolah lebih kecil dari jumlah pertama, gitu. Sementara yang disebut dengan umat yang baru ini orientasinya bukan hanya untuk orang Israel. Maka kita berpikir, kalau ini sudah global, tapi kok jumlahnya jauh lebih sedikit. Maka ini mau berkata tentang apa? Ya berkata tentang iman atau pergumulan iman. Sepanjang dari persemaian firman diberikan sejak manusia jatuh dalam dosa, itu ternyata hanya sedikit orang yang betul-betul bisa menghidupi, memperjuangkan, dan akhirnya dapat menikmati kenyataan atau buah dari iman itu. Karena apa? Jumlahnya kan hanya 1/3. Sementara umat yang baru tidak lagi hanya orang Israel. Gitu. Jadi yang mau kita lihat begini, bahwa perkembangan iman ada, tetap bisa diamati, bisa diukur, tapi rupanya sudah lebih kecil atau lebih memperhatikan mutunya, kualitas. Kualitas ya, Pak. Bukan hanya masalah jumlah orang beriman ini, tetapi iman seperti apa yang betul-betul dikehendaki oleh Allah, begitu ya. Bukan hanya iman sebatas, oh saya percaya Tuhan. Kitab Yakobus bahkan berkata, kalau cuma sekedar percaya Tuhan, setan juga percaya katanya. Kan ada ayat itu ya. Nih, dalam Yakobus pasal 1 itu, jangan cuma hanya modal, oh saya percaya Tuhan. Loh, setan juga percaya. Berarti kalau begitu, hanya iman kepada pengakuan Tuhan ada, kelasnya masih sama dengan setan. Nah, gitulah kita sebutkan seperti itu. Jadi, itu hanya cara kita membayangkan. Maka iman yang sejati, sebutlah itu sekarang ukuran yang sedang kita bicarakan ini. Itu hanya sedikit orang saja yang memilikinya, sekalipun wilayah dari pekerjaan firman dan pekerjaan iman itu sudah diperluas, bukan hanya untuk orang Israel. Nah, terbukti ketika Yesus datang, ya, dan dia datang sebagai Mesias, artinya adalah dia datang sebagai yang diurapi. Artinya dia datang sebagai seorang yang dilayakkan untuk menjadi penyelamat dosa manusia. Maka dapat kemudian kita ketahui dari tulisan-tulisan Injil ya yang menyoroti pelayanan Yesus. Ingat kalimat ini pendek. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, bayangkan dari sekian lama proses dari perkembangan iman itu diluaskan.
4 milenium kita sudah bahas, mulai dari Adam jatuh dalam dosa sampai kepada datangnya Yesus Kristus. Itu 4 milenium. Yaitu. Tapi apakah 4 milenium ini Tuhan bisa menuai banyak? Tidak. Karena Yesus datang, dia langsung menyuarakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, kan gitu. Berarti bahwa perjuangan iman dari orang-orang percaya ini, umat Tuhan ini, sepanjang dari dosa itu masuk, ternyata belum mendapatkan hasil yang, ya kayak saya katakan, hasil yang memuaskan Tuhan, gitu ya. Memang kita nggak pernah tahu berapa itu, tapi rasanya Tuhan sendiri belum mendapatkan satu angka atau jumlah atau kuota yang cukup gitu dari perkembangan iman itu. Karena Yesus datang, kelompok pertama yang menolaknya adalah umatnya sendiri. Bayangkan itu. Gitu. Lalu kemudian hal yang kedua, kalau tadi yang pertama kan kita soroti tentang kedatangan Yesusnya. Nah, hal yang kedua adalah pelayanan atau perkembangan iman setelah Yesus naik ke sorga. Karena itu juga penting, ya kan? Apa yang bisa kita lihat setelah Yesus naik ke sorga? Paling tidak yang kita dapat kumpulkan data-datanya adalah dari tulisan rasul-rasul. Yang pertama Paulus, ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kalau kita lihat 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-14. Lalu loncat juga ayat 17. Ditulis begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17-nya, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi rupanya iman itu baru bisa disebut hidup, baru disebut kemudian punya manfaat, punya potensi mendatangkan manfaat besar kalau Kristus bangkit. Kan begitu ayatnya, ya. Kalau tidak dibangkitkan maka semua jadi sia-sia. Ya, seolah kita berkata, wah, kematian Yesus nggak ngefek. Kematian Yesus mengampuni dosa. Kematian Yesus itu kan boleh dikatakan meniadakan hukuman atas dosa, meniadakan atau membatalkan maut, pekerjaan maut, gitu. Bagi orang-orang berdosa, itu kematian Yesus. Tapi pada momen kebangkitannya, iman mendapatkan porsi di sana untuk tumbuh kembang dan menghasilkan buah atau kenyataannya. Kenyataan iman. Gitu. Iya. Dan itu paling tidak itu yang kemudian bisa kita jadikan dasar perhitungan sejauh mana perkembangan itu dapat dipetakan. Nah, ketika kita melihat catatan dari Lukas di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-3, kalau kita lihat Kisah Rasul pasal 3 ayat 21, dari sinilah kita dapat memulai sebuah perhitungan dari pentarihan di milenium kelima ini tentang perkembangan iman. Karena Kisah Rasul pasal 3 21 tertulis begini. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Ada dua indikator di sini yang menghubungkan antara masa perjanjian lama dan masa perjanjian baru. Indikator yang pertama ditulis yaitu waktu pemulihan atas segala sesuatu. Berarti ini kan ke depan. Ya. Lalu indikator yang kedua adalah firman Allah yang sudah diberitakan, yang sudah tersemaikan sejak dari perkataan nabi-nabi yang kudus. Gitu. Jadi ada linearitas dan konsistensi dari pekerjaan Allah baik di dalam perjanjian lama yang 4 milenium pertama dengan perjanjian baru yang akan kita lihat 2 milenium ke depan, termasuk milenium kelima episode ini dan milenium ke-6 episode yang akan datang. Jadi itulah makanya mengapa kita sekarang akan berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam era pemulihan. Sebab ternyata ketika zaman baru dihitung 30 Masehi,
Jadi baru masuk 30 tahun pertama ini Ya. dari periode Masehi tadi. Di situ Yesus sudah naik ke sorga. Dan di situ sudah ada satu konfirmasi bahwa Allah akan memulihkan segala sesuatu. Jadi saya ingin sahabat gembala juga punya perenungan apa yang dipulihkan. Maka bayangan kita, karena ada indikator tadi perjanjian lama kan, firman-firman yang diberitakan dari mulut nabi-nabi. Nabi-nabi, betul. Berarti yang dipulihkan juga adalah kehendak Allah, kerinduan Allah yang sudah diberitakan paling sedikit pada periode milenium keempat. Kenapa saya katakan gitu? Karena di milenium keempat itulah pelayan nabi-nabi mulai silih berganti, ya begitu ya, dalam khususnya di dalam paruh terakhir milenium keempat itu, gitu sampai kepada Hagai dan Sakaria. Nah, jadi artinya yang dipulihkan itu berarti adalah kepercayaan dari umat Tuhan dulu. Itu yang penting. Karena tanpa kepercayaan ini, tadi Paulus bilang, sia-sialah semua, pemberitaan kami pun jadi sia-sia. Bahkan jangan-jangan tanpa adanya respon iman, pekerjaan Allah sendiri pun terlihat menjadi seperti sia-sia. Memang kita percaya pekerjaan Allah tidak mungkin sia-sia. Tapi artinya kepada orang yang dituju, pekerjaan Allah itu akan menjadi sia-sia kalau orang yang dituju tidak menghidupi, tidak memiliki iman. Meyakini pekerjaan Allah ya begitu ya. Gitu. Nah, baru yang ketiga, setelah kemudian pekerjaan Allah dalam memulihkan segala sesuatu dimulai, maka bertindih tepat saya katakan dengan manifestasi Roh Kudus. Nah, itu yang kemudian kita kenal dengan Pantekosta. Sebab sebelum Kisah Rasul pasal 3 ini kan kita sudah disuguhi data di pasal 2-nya. Kisah Rasul pasal 2 ya, tentang peristiwa Pantekosta. Betul, tentang peristiwa Pantekosta. Nah, peristiwa Pantekosta ini sebenarnya untuk sebagai momen apa? Sebagai momen dari kenyataan Allah yang esa dan paripurna. Kenapa? Kita di 4 milenium awal banyak bicara tentang firman. Baik firman yang ditulis oleh Allah sendiri, baik firman yang diucapkan oleh nabi-nabi, baik firman bahkan yang Allah taruh di dalam hati seseorang yang nggak tahu caranya mau ditulis tapi itu ada, itu kan ada dalam Abraham toh. Firman-firman yang Tuhan taruh di dalam hati mereka. Tapi kita nggak pernah tahu tentang wujudnya, bahkan pekerjaan lain. Kecuali hanya firman, lalu respon dari orang yang punya firman, cuma berkata, oh ya saya percaya, maka dihitung sebagai kebenaran. Nah, itu versi Abraham, kan gitu. Nah, baru kemudian di periode Masehi ini, Allah perlihatkan keparipurnaan di dalam hakikat kealahannya. Satu, ketika Yesus datang, yaitu kan dengan bukan hanya sekedar firman yang keluar dari mulutnya ketika dia mengajar, tapi juga perbuatan kasihnya, menumpangkan tangan atas kepala orang sakit, tubuh orang sakit atau bahkan orang mati, memeluk anak-anak, dapat berdoa, dapat juga melipatkan tubuh untuk berdoa. Artinya ada pengalaman lain yang orang bisa lihat tentang Tuhan. Oh, berarti Tuhan itu nggak cuma sekedar firman, tapi ada wujudnya. Lalu tidak lama kemudian berselang dari pelayanan Yesus selesai, sebutlah pelayanan Yesus kan hanya mengambil waktu 42 bulan saja. Muncullah manifestasi Roh Kudus ini. Dan manifestasi Roh Kudus itu mungkin ya boleh saya katakan tidak gemanya mungkin tidak seperti pelayanan Yesus sendiri yang nyata-nyata dengan perkataannya, dengan tangannya langsung bisa mengubah keadaan orang, sakit jadi sembuh. Tapi pekerjaan Roh Kudus sebenarnya mirip. Karena buktinya ketika rasul-rasul melakukan satu pelayanan, baik pelayanan firman maupun pelayanan sosial, Allah bekerja. Ada yang sakit pun juga disembuhkan, bahkan ada orang yang berbohong pun langsung mati, kan gitu toh.
Iya. Jadi artinya bahwa bahkan juga kalau sahabat gembala baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 itu, pasal 4, Petrus berjalan saja, bayangannya kena orang sakit saja itu sudah sembuh. Nah, artinya terjadi bahwa mujizat, artinya bahwa Allah sedang memperlihatkan ini bahwa di dalam hakikat kealahannya, Allah itu paripurna. Dia ada sebagai firman, dia ada juga sebagai satu kekuatan, gitu kan, yang membuat orang kemudian dapat punya pengalaman khusus, dan juga dia ada di dalam bentuk fisik. Dan ini kan sesuatu yang baru, boleh saya katakan, untuk melengkapi apa? Melengkapi perjuangan iman orang percaya. Jadi buat saya sebenarnya di dalam milenium kelima atau di dalam periode Masehi ini, perjuangan iman orang-orang percaya itu harusnya sudah lebih mudah, harusnya. Kenapa? Ya karena kan gambaran tentang Allah lebih lengkap daripada di perjanjian lama, betul kan gitu. Ya jadi itu yang 3 hal pertama kita bisa lihat dari Yesus datang sebagai Mesias, kemudian Yesus naik ke sorga untuk memulihkan segala sesuatu, dan kemudian Pantekosta itu sendiri sebagai satu kelengkapan dari keparipurnaan Allah yang akan membantu, atau saya lebih suka sebenarnya menggunakan kata yang akan mempermudah sebenarnya perjuangan iman dari orang-orang percaya untuk mendapatkan kenyataannya. Apa ini karena berhubungan perkembangan iman itu lebih mudah eranya di era perjanjian baru, taruh gitu, dibanding era perjanjian lama, karena firman sudah menjadi manusia. Betul. Dan manusia sudah dilengkapi dengan Roh Kudus. Iya. Gitu ya. Pak Gem, ini cukup menarik sebenarnya, karena setelah era Pentakosta, era Pantekosta gitu ya. Lalu bagaimana kemudian kita mengamati, bisa melihat nih bukti-bukti perkembangan iman yang terjadi pada tokoh-tokoh selanjutnya yang bisa membuat kita melihat, oh ternyata perkembangan iman itu semakin meningkat, tetapi ada juga proses yang harus terjadi. Ya. Nah, ini yang tadi yang betul, memang menariknya adalah kita mau menelusuri dari mana ini ya, karena data-data di dalam di dalam kitab-kitab kanonik sudah habis begitu. Tapi justru buat saya, apa yang kemudian Allah kehendaki ya dengan sebutlah memberhentikan pewahyuan hanya sampai pada penghujung abad pertama gitu, dari milenium kelima ini. Jadi baru 10% ini sebenarnya gitu ya, dari waktu itu berjalan, baru dijalani 10%-nya abad pertama, tiba-tiba pewahyuan seperti sudah berhenti. Sebenarnya disinilah kesempatan dari orang-orang beriman itu untuk dapat menggumuli firman Tuhan ini secara lebih konkret gitu, antara teori firman yang mereka percaya dengan praktek hidupnya gitu. Sebutlah ya, masa ini mungkin hampir sama kalau saya katakan dengan masa ketika Yosua mati sebelum Musa muncul. Itu ada masa vakum yang pernah kita hitung ada 164 tahun gitu, masih pendek waktunya. Sama juga mungkin antara periode hakim-hakim sampai dengan sebelum Samuel lahir, itu ada sekitar 300 tahun, jauh lebih lama gitu. Tetapi ya masih 3 abad gitu. Dan mungkin juga bisa kita katakan sama seperti ketika Tuhan kemudian menghentikan firman-Nya selepas Nabi Maleakhi bersuara, dan itu ada sekitar 400 lebih lah ya, kita bisa sebut 450 tahun, lebih lama lagi ya dari periode yang hakim-hakim. Tapi yang perlu diingat, periode-periode ini ditandai justru dengan kemerosotan. Sementara di dalam periode perjanjian baru, tandanya beda, bukan kemerosotan, tetapi tandanya adalah manifestasi pekerjaan Allah. Harusnya kesempatannya lain, gitu. Yeah. Dan kalau kemudian ditelusuri, ya, di dalam satu contoh saja, seperti yang Petrus pernah katakan, ini kritiknya Petrus kepada orang-orang Yahudi.
Saya ambil ini langsung dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 lah sampai 16, supaya sahabat gembala mendapat gambaran yang lebih lebih komplit. Akurat ya. 2 Petrus pasal 3 dari ayat 14 sampai 16. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoba di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Nah, saya berhenti di sini. Kesabaran Tuhan ini apa? Kesabaran Tuhan ini adalah masa yang rasul-rasul yakini Allah sudah tidak lagi berfirman. Tapi Allah sedang menunggu apakah terjadi pemaksimalan sebuah perjuangan iman dan iman itu dihidupi. Maksimal enggak itu? Gitu. Jadi pada intinya di masa ini Allah sedang menunggu hasilnya, begitu ya? Apakah iman yang tadinya firman yang kemudian diberitakan, disampaikan, apakah kemudian juga dihidupi untuk menghasilkan karakter? Iya. Jadi sebenarnya dengan kata lainnya kita bisa melihat bahwa ada periode kepercayaan Allah ini atas orang-orang pilihan itu sebagai orang-orang dewasa. Coba bandingkan ya. Ini tiba-tiba saja ini saya terpikirkan ini. Kita bandingkan begini. Di dalam 4 milenium awal di periode perjanjian lama, Allah itu berurusan itu sepertinya intensif sekali gitu. Melanggar kasih firman, bertobat. Terjadi pelanggaran kasih firman, bertobat gitu ya. Silih bergantilah, nggak dari Yosua, nanti muncul Samuel, nanti muncul nabi-nabi, kan begitu ya. Jadi seperti Allah tuh memanjakan sekali nih umat Tuhan ini. Oh, kamu bikin salah, yaudah saya kasih firman Tuhan supaya kamu bertobat dengan cepat, nanti saya ampuni. Bersalah lagi, oke, saya benerin lagi, kayak dimanjakan. Ya, ini kan orientasi ya, orientasi pemahaman. Tapi coba lihat di dalam perjanjian baru, begitu orang mau bikin dosa, Tuhan nggak langsung berfirman. Ya percaya aja yang you bikin itu memang seperti Paulus bilang, apakah yang kamu buat itu berguna atau tidak? Nah gitu toh. Kata Paulus. Jadi pada dasarnya dikembalikan pada orang percaya sendiri begitu ya. Setelah firman yang disampaikan oleh Allah dalam tiap periode, tiap waktu gitu ya, sampai kemudian Allah hadir dalam wujud manusia. Lalu kemudian memberikan Roh Kudus-Nya. Artinya sebenarnya ini include ya. Ya, Roh Kudus kan yang kalau itu betul-betul dihidupi, harusnya kan Roh Kudus dapat maksimal juga bekerja dalam diri orang percaya untuk apa? Mengingatkan, menginsafkan akan dosa, mengingatkan kebenaran. Jadi nggak perlu lagi kasih lagi, kemudian tertegur, kemudian tertemplak, bertobat, setelah itu aman, melanggar lagi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya Pak Gem, ini pola yang baru yang kemudian Allah terapkan bagi umatnya. Dengan memberikan firman dan Roh Kudus ini secara lengkap ada dalam kehidupan orang yang percaya, harusnya ini secara ideal ya sahabat gembala, bahwa orang percaya mampu menghidupi imannya dan mengalami perubahan, mengalami pembaharuan sehingga memiliki kualitas iman. Ya itulah dia. Jadi saya tadi katakan justru Allah itu seperti memperlakukan orang-orang percaya pada periode Masehi ini itu seperti orang dewasa, sudah menjadi orang dewasa yang nggak perlu selalu harus saya omongin dong gitu. Tapi apa yang pernah kamu dengar dulu itu aja hidupi, kan sudah ada Roh Kudus. Kamu merasa diingatkan nggak dengan Roh Kudus atau tidak? Jangan-jangan Roh Kudus pun tidak kamu hidupi. Nah, seperti itu yang terjadi gitu. Maka Petrus berkata, ini saya lanjutkan ya. Tadi kita kan baru baca sampai ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Petrus menyinggung soal Paulus dan tulisan-tulisannya maksudnya. Yang banyak sekali mengupas atau banyak memuat tentang pengajaran, tetapi lihat reaksinya. Ayat 16, reaksi orang-orang Israel khususnya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya
apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya. Persoalannya kan bukan ajarannya, tapi imannya, kan begitu toh. Ya, yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan yang lain. Artinya setelah abad kedua, tadi kita bicara abad pertama itu dari pewahyuan terakhir. Tapi setelah abad kedua, ada satu laporan. Nah ini memang tadi saya katakan mau tidak mau kita harus menambahkannya kepada fakta-fakta sejarah. Tapi ada sebuah laporan yang dapat dikumpulkanlah oleh orang-orang saleh gitu, yang tidak lain adalah imam-imam di gereja timur ya, di gereja, artinya gereja timur itu karena dulu kan Roma kan membagi dirinya atau terbagi menjadi timur dan barat begitu. Nah, di gereja-gereja timur gitu, Roma Timur ini kemudian tumbuhlah gereja-gereja gitu kan juga. Jadi kemudian dikenal dengan gereja-gereja timur. Itu sudah mulai memegang Injil, lalu Kisah Rasul, khususnya Injil itu Lukas ya. Lalu kemudian Kisah Rasul dan 10 dari 13 tulisan Paulus, 10 diantaranya itu sudah mereka pegang sebagai pedoman iman. Itu bayangkan, itu mulai berakhirnya abad kedua. Jadi sudah mulai 200 sekian artinya itu berakhir, jadi mau masuk abad yang ketiga gitu. Nah ini yang Petrus singgung, jangan sampai karena ada orang yang nggak teguh imannya, ajarannya Paulus nggak ada yang salah, tapi karena imannya nggak teguh, mereka memutarbalikkan ajaran Paulus lalu membuat tulisan-tulisannya sendiri, kan gitu. Iya, betul. Dan memang di dalam sejarah gereja pernah ada tulisan-tulisan yang coba dikumpulkan gitu ya, seperti saya sebutkan ya, kanon Marcion, lalu juga ada kanon Muratori gitu. Upaya dari orang-orang beriman untuk mengumpulkan dari firman-firman Allah ini. Nah bayangin, itu kan firman Allah yang sudah diberitakan pada masa-masa sebelumnya betul. Hanya pada waktu itu kan belum terbukukan dengan baik begitu. Nah sekarang baru orang mengumpulkan. Tujuannya apa? Memperteguh iman. Itu kita pakai bahasa Petrus dulu lah. Memperteguh iman. Tetapi rupanya dalam kumpulan tulisan itu ada yang ada yang tulisan-tulisan lain yang bukan datang dari pewahyuan Tuhan, yang tadi saya sebutkan gitulah, maka bergejolak lah. Tapi pada akhirnya toh Tuhan izinkan masuk pada abad yang keempat, tahun 326, ada seorang imam di Alexandria, gereja Alexandria di Mesir, yang tiba-tiba menyusun sendiri 27 kitab perjanjian baru. Tidak ada yang pernah memikirkan sebelumnya. Bahkan pada masa itu sudah berkembang gereja-gereja yang banyak, bahkan sudah dapat dihitung paling tidak ada sekitar 300 pendeta, 300 uskup gitu ya, 300 pengajar yang boleh dikatakan sudah, anggaplah itu sekelas dengan rasul-rasul. Nah memang tidak ada di dalam Alkitab sudah. Tapi ini kan di dalam sejarah, di dalam sejarah gereja. Tapi kita mengacu dari tulisannya Petrus ya, supaya tetap kita bisa tahu benang merahnya. Dan itu memang diakui. Tetapi rupanya ada ajaran yang simpang siur, yang tidak berpedoman kepada Injil dan tulisan Paulus. Jadi apa yang Petrus katakan ini sebenarnya sudah menjadi sebuah tolok ukur, atau yang kemudian kita sebut kanon, gitu. Kanon. Walaupun memang resminya kanon belum ada. Tapi Petrus bilang, loh tulisan Paulus saja itu sudah hadir kepadamu, bahkan sampai abad yang kedua sudah dipegang oleh gereja-gereja timur. Dan itu bisa mencapai, tadi saya katakan, lebih dari 220 uskup.
300-an lah paling tidak, banyak kan. Banyak, Kita ya. anggap sajalah 300, kalau sekarang ya uskup kita anggap itu pendeta. 300 pendeta ya. Jangan bilang sekarang gereja sih sudah menjamur ya. Gereja udah mungkin udah puluhan ribu. Tapi di zaman dulu sejak mulai dari pekerjaan Roh Kudus itu abad tahun yang ke-30 itu sampai kemudian tahun 200 kan kita paling menghitung baru 170 tahun kekristenan berkembang. Iya. Ya toh, baru 170 tahun, sebutlah 200 tahun. Kristen berkembang dan kemudian bisa mendapati angka ada, taruhlah 300 pendeta, 300 gereja, itu udah luar biasa. Dalam perkembangan pertama yang sedang dihimpit oleh kekuatan lain ini. Iya. Baik orang Yahudi sendiri, baik juga kemudian orang-orang yang punya ajaran lain tadi itu ya. Kita tetap mengacu pada Petrus. Jadi, kalau kemudian Petrus bilang, loh, sudah ada ya kok yang mau memegang ajaran-ajaran Tuhan lewat murid-murid Tuhan dan rasul-rasul Tuhan, termasuk yang paling populer sendiri adalah Paulus. Nyatanya tadi disebut oleh Petrus. Kenapa you nggak percaya? Kenapa imanmu nggak teguh? Nah ini kan sebenarnya poinnya gitu. Bahwa sebutlah Allah memang tidak lagi berfirman. Tetapi bukan berarti Allah lepas tangan. Allah justru ingin supaya dari sekian banyak firman yang sudah tersemaikan, apalagi pada periode yang sebelum Masehi itu coba yuk kumpulin dulu deh. Ya. Seberapa banyak kemudian dari yang terkumpul itu bisa menjadi pedoman iman. Berarti kan Allah juga bekerja. Iya. Dan ternyata juga Allah bekerja di dalam seorang imam Alexandria yang namanya Athanasius tadi. Dengan menyusun 27 buku. Dan herannya sampai hari ini susunan itu tidak pernah digugat, tidak pernah berubah sampai semua gereja-gereja menerimanya sampai hari ini. Susunan yang ada di daftar isi Alkitab sahabat gembala semua. Perjanjian baru ya. Ya, itu baru tersusun tahun 362. Dan kemudian baru disahkan begitu di tahun 397. Tapi dari tahun 397 sampai tahun 2024, saudara nggak akan pernah lihat kan di Alkitab daftar isi berubah. Itu susunan itu dari Athanasius, bayangin. Iya. Jadi artinya memang tidak ada Allah berfirman, tetapi Allah membangkitkan orang-orang yang cinta firman, yang memang ingin berupaya untuk meneguhkan iman tadi loh. Gitu. Ya, ini berarti berhubungan dengan pengajaran lewat tulisan-tulisan ya. Betul. Karena setelah rasul-rasul, maka tulisan rasul-rasul itu kemudian diteruskan, tetapi ada juga tulisan-tulisan yang lain. Iya. Maka untuk mengantisipasi itu kita berpatokan pada tulisan Petrus ya. Lalu kemudian kita lihat perkembangan selanjutnya ternyata sudah dibukukan dalam 27. Dan itu menjadi kanon. Ya, untuk PB-nya, untuk perjanjian baru gitu. Sebab kalau untuk perjanjian lama sudah dibukukan lebih dulu sebenarnya. Itu sudah ada sebenarnya pada periode sebelum Masehi itu sudah dibukukan, sudah dikanonkan dulu perjanjian lamanya. Gitu. Jadi ada jarak ya sekitar 4 abad antara kanon PL dengan kanon PB. Ya. Ini hal yang cukup menarik ya Pak Gem. Lalu untuk kisah periode selanjutnya kira-kira kita bisa melihat kemudian situasinya. Ini yang menarik adalah karena ketika kemudian kitab-kitab ini sudah tersusun dan sebutlah kerangka untuk pedoman iman itu pun sudah tersedia, maka dimulailah kemudian babak baru gitu ya, yaitu penyesuaian orang-orang percaya ini sendiri, kita sebut ini orang-orang Kristen, terhadap tulisan-tulisan ini, kanon ini. Ada yang mungkin dimulai dengan berkata, memang Athanasius itu siapa gitu? Kok dia bisa punya kuasa untuk mengkanonkan mendaftarkan 27 kitab? Tetapi toh pada akhirnya semua uskup yang tadi saya katakan itu tidak ada yang membantah, bahkan semua mengiyakan. Mungkin karena mereka pegang apa yang Petrus katakan tadi. Padamu sudah ada tulisan Paulus, sudah ada Injil-Injil. Mungkin karena itulah mereka tahu bahwa Roh Kudus juga
telah menggunakan Athanasius ini untuk menyusun 27 buku perjanjian baru yang kemudian 30 tahun kemudian disahkan sebagai kanon. Ya, cukup seru ya Pak Ageng kali ini episodenya. Iya. Tapi berhubung dengan waktu yang ada, kita akan masuk bagian terakhir, closing statement dari Pak Gembala untuk episode kali ini. Ya, saya mengambil catatan dari Petrus tadi ya, 2 Petrus 3 ayat 16, bahwa iman kita lah yang tetap harus kita jaga ya, dan harus kita perjuangkan. Kalau bicara tentang dokumen kebenaran firman Allah, saya pikir kita tidak perlu lagi mempermasalahkan. Kenapa ya? Karena sudah 16 abad ini umurnya sejak kanon itu disahkan di 397 itu ya. Jadi sekarang iman kita lah, asal sahabat-sahabat gembala mau membuka hati, membuka pikiran ya, dan meminta Roh Kudus mengawal ya, mengkawal pikiran kita dan hati kita, maka akan tumbuh pengenalan akan Tuhan dan juga akan tumbuh nanti keinginan untuk mengabdi kepada Tuhan. Maka pasti kita akan menjadi tuayan Tuhan. Itu saja. Amin. Ya. Kiranya ini menjadi semangat yang baru bagi kita sahabat gembala, karena di era di mana kita hidup, pekerjaan Roh Kudus nyata dan firman-Nya sudah diberikan buat kita. Tinggal bagaimana kemudian kita menghidupinya sehingga iman kita semakin berkualitas, mengubah, membangun dan membarui karakter kita untuk menjadi sama seperti Kristus. Amen. Gitu ya Pak Ageng. Ya. Baik, sahabat gembala, episode kali ini kita akan akhiri dan sebelumnya ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Bagi sahabat yang gembala yang sudah merasakan berkat melalui pembelajaran ini, maka kami rindu sahabat gembala juga terlibat untuk bisa mengirimkan link ini kepada saudara, sahabat atau kenalan, sehingga mereka juga bisa belajar dari kebenaran firman Allah. Dan kami juga menyampaikan bahwa mulai bulan depan, maka episode pembelajaran kita akan berpindah ke channel Firman-Nya Hidupku, dan kita akan membawa sahabat gembala untuk membahas juga topik-topik seputar Alkitab yang cukup menarik, sehingga kita semua semakin bertambah wawasannya, terbangun imannya untuk bertumbuh di dalam Tuhan, sebab slogan kami, orang benar hidup oleh firman. Kita akan akhiri dan kita akan ditutup doa oleh Pak Gem. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik kami dapat melanjutkan kembali pembelajaran kami tentang peta zaman untuk melihat perkembangan-perkembangan iman, bukti dari keseriusan Allah untuk menguji hati manusia, menguji kesungguhan mengikut Tuhan dari kami semua, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, supaya kami kelak dapat dituai sebagai teman persekutuan Tuhan dan layak menerima mahkota kehidupan. Tuhan tolong sahabat gembala dimanapun mereka berada, berkati mereka yang sudah menjadi bagian dari pelajaran Alkitab Firman-Nya Hidupku, berkati juga mereka yang sudah berkorban, membagi berkat mereka untuk program ini. Tuhan yang tidak pernah berhutang akan membalaskan dengan berlipat ganda tentunya. Terima kasih Tuhan, berkati bahkan juga dengan kesehatan, berkati dengan hal-hal lain yang tidak dapat kami beli dengan uang. Maka sahabat gembala dimanapun engkau berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus pemelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.